Alright, welcome back to my channel Johnny Pasaribu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel Johnny Pasaribu. Nah, kali ini saya akan membagikan kepada Anda Q&A tentang kapal pesiar, guys. Jadi informasi ini sangat berguna buat Anda. Bagi teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar, bukan Anda, mungkin saudara Anda, teman Anda, ataupun keluarga terdekat Anda yang ingin bekerja di kapal pesiar. Jangan lupa Anda subscribe, comment, and share this video for everyone. Semuanya, kali ini di video ini saya akan menjelaskan secara detail apa yang saya pernah lakukan, apa yang saya pernah alami kepada Anda semuanya. Jadi kalau Anda suka dengan video ini, like and subscribe. Thank you guys. Sebelum kita pergi jauh untuk mengetahui apa itu kapal pesiar dan tujuannya itu apa dan fungsinya apa dan macam-macam banyak pertanyaan tentang itu. Jadi saya mau kasih pengertian sebentar untuk kita semua tentang kapal pesiar. Jadi kapal pesiar itu adalah ada yang mengatakan bahwa hotel bintang 5 yang terapung. Nah, itu bisa saja kita terima karena seperti kita ketahui bahwa di kapal pesiar itu semuanya ada, lengkap, serba ada. Nah, menurut saya kapal pesiar itu adalah suatu perusahaan kapal yang kegiatan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan kepada penumpang untuk menikmati rekreasi dari satu negara ke negara yang lain. Jelas ya. Jadi itu kegiatan utamanya adalah membawa penumpang dari satu negara ke negara yang lain, atau dalam satu negara, atau dari pulau ke pulau yang lain. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kapal ini tidak kecil ya. Karena rata-rata jumlah kapal pesiar itu ribuan. Ada yang mencapai 6.000, ada yang mencapai 8.000. Nah, jadi itu guys, artinya adalah bahwa kapal ini adalah seperti hotel terapung yang berada di lautan. Nah, penumpang atau kru yang ada di situ berjumlah ribuan orang. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan kru member untuk bekerja di kapal pesiar untuk melayani tamu-tamu. Seperti itu, guys. Di video saya sebelumnya sudah menjelaskan bahwa syarat apa saja atau dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Nah, yang Anda butuhkan adalah pasport, kemudian Siemens Book, kemudian Anda butuh vaksin certificate, kemudian Anda butuh medical check-up dokumen, kemudian ada yang namanya competence certificate, itu yang termasuk BST, kemudian ada yang namanya SCRB, kemudian ada yang namanya SSAT. Yang 3 dokumen ini Anda bisa dapatkan di Dinas Perhubungan Laut yang ada di Jakarta. Nah, selain itu Anda juga harus butuh visa, karena visa itu untuk fungsinya adalah untuk memberikan izin kepada Anda untuk tinggal di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Misalkan Anda membuat visa Amerika, itu masa berlakunya 5 tahun. Nah, selama 5 tahun Anda masih bisa menggunakan itu dengan pulang balik. Misalkan Anda 1 tahun, kemudian pulang ke Indonesia, balik lagi. Nah, Anda bisa menggunakan itu. Alright. Syarat yang dibutuhkan untuk bekerja di kapal pesiar itu pada umumnya sama ketika kita melamar pekerjaan di mana-mana saja di darat yang saya maksudkan. Nah, kalau di kapal pesiar itu mungkin hanya bedanya Anda harus bisa bahasa Inggris, kemudian sehat jasmani dan rohani, sudah melewati masa kuliah atau kursus atau training pekerjaan minimal 6 bulan. Kemudian Anda bisa bekerja, paling utamanya juga ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, umur 21 tahun.
Itu saja sih. Biaya yang dibutuhkan itu sangat tidak sedikit guys, karena untuk biaya pembuatan masing-masing dokumen itu berbeda-beda dan lumayan relatif mahal saya kira ya, untuk bagi pemula yang belum memiliki modal. Tapi jangan khawatir, apa yang Anda habiskan mungkin itu Anda akan dapatkan kembali mungkin beberapa kali lipat dari itu. Nah, maka dari itu jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu untuk biaya-biaya yang Anda keluarkan di awal itu akan terbayarkan ketika Anda sudah selesai kontrak kerja di kapal pesiar, dengan catatan Anda rajin menabung atau tidak boros. Jadi rata-rata biaya yang dibutuhkan itu 20 sampai 30 juta tergantung perusahaannya juga, karena ada satu perusahaan untuk pertama kali join itu dibiayai oleh perusahaan itu sendiri, dan ada satu perusahaan lain yang ongkos pesawat joinnya itu dibayarkan oleh pihak kita sendiri. Yang pertama kali join itu harus membayar ongkos untuk join ke salah satu negara yang Anda tuju. Seperti itu. Di mana-mana ada suka dan duka suatu pekerjaan, termasuk di kapal pesiar. Di kapal pesiar itu sukanya itu, kegembiraannya itu, kesenangannya itu Anda bergaji dolar, kemudian Anda bertemu dengan orang-orang luar negeri, kemudian ada kebanggaan tersendiri Anda sudah ke luar negeri, kemudian Anda tahu budaya luar negeri, Anda tahu perbedaan antara negara satu dengan negara yang lain. Jadi di sini sukanya itu tergantung keberadaan Anda, kejiwaannya Anda itu seperti apa. Jadi kalau Anda menempatkan diri Anda bahagia, tentunya Anda akan bahagia. Dan jika Anda merasa tidak nyaman dengan pekerjaan itu, mungkin saya kira Anda tidak akan nyaman. Jadi kalau ditanya sukanya, Anda bisa terus terang Anda mengelilingi semua negara. Anda bisa ke benua Amerika, Afrika, Asia, Eropa, Antartika, semuanya itu bisa Anda dapatkan jika Anda benar-benar menjiwai dan memberikan hati Anda di tempat Anda bekerja. Jadi sukanya Anda bisa berkeliling luar negeri, kemudian Anda dapatkan dolar, kemudian Anda bisa refreshing diri Anda. Tapi ini untuk bagi yang berkeluarga mungkin agak susah, tapi itu tergantung diri Anda juga. Alright? Tidak banyak orang yang bisa bertahan di kapal pesiar. Ada yang pulang karena dukanya mungkin terlalu banyak daripada sukanya ya. Dalam arti apa? Nah, itu tadi yang saya bilang, kalau Anda menempatkan diri Anda bukan pada tempatnya, mungkin Anda seperti apapun suasana Anda tidak akan bisa menikmatinya. Jadi Anda harus memberikan 100% bahwa diri Anda ada di situ, pikiran Anda di situ, maka Anda bisa menikmati apapun itu. Suka dan duka Anda bisa nikmati, dan Anda bisa menutupi dukanya Anda dengan kebahagiaan Anda itu. Begitu teman-teman. Dukanya itu apa? Ya mungkin Anda jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga, teman-teman. Mungkin Anda akan kehilangan teman-teman. Kemudian kebiasaan-kebiasaan pernah Anda lakukan di darat, di kampung, mungkin tidak akan pernah Anda lakukan lagi. Kemudian momen-momen yang indah yang di kampung mungkin tidak akan pernah Anda alami lagi. Dan di sana itu bekerjanya sesuai dengan schedule, diatur. Kemudian Anda tidak bisa bekerja sesuka hatinya, pekerjaan Anda diatur, kemudian tekanan itu lebih besar daripada motivasi. Nah, itu masih banyak lagi duka-dukanya. Tapi kembali lagi, itu adalah tergantung diri Anda bagaimana menempatkan pada situasi dan kondisi tertentu ya. Itu.
Seperti yang saya utarakan di awal bahwa untuk biaya keberangkatan itu biasanya tergantung perusahaan kapal pesiar. Ada kapal pesiar yang membebankan biaya keberangkatan itu kepada perusahaan itu sendiri, dan ada perusahaan yang membebankan biaya keberangkatan itu pada calon kru member. Jadi kalau Anda baru pemula, mungkin Anda akan disuruh bayar itu nah, biayanya berapa? Itu tergantung dari momen, kemudian tergantung ke negara mana Anda mulai bekerja. Misalkan momennya bulan 12 Desember. Nah, Anda dikirim ke Amerika Serikat. Seperti Anda ketahui, ongkos ke Amerika Serikat pada Desember itu naik. Nah, bisa 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, sekitar 20 juta mungkin Anda akan habis untuk ongkos keberangkatan. Tapi untuk ke Eropa, Asia itu berbeda. Asia mungkin lebih murah, ke Eropa itu sedang, ke Amerika, Brazil, Afrika itu paling tinggi. Seperti itu. Bagi teman-teman atau saudara Anda atau kenalan Anda yang ingin bekerja di kapal pesiar, itu Anda bisa melamar ke suatu agensi yang ada di Indonesia. Pada umumnya pusatnya itu ada di Jakarta, tetapi untuk agensi, untuk perekrutan itu ada di provinsi terbesar kali ya. Mungkin di Medan ada, Bali, Surabaya, Jogja, Sulawesi, Kalimantan mungkin. Nah, itu mungkin ada perwakilan agensi yang ada di sana, tapi kebanyakan ada di Jakarta. Nah, kalau Anda tertarik bekerja di kapal pesiar, Anda bisa ke Jakarta kemudian untuk melihat agensi-agensi mana yang lagi buka lowongan kerja. Nah, Anda bisa pergi ke sana melamar, buat surat lamaran, tentu dengan syarat-syarat yang Anda miliki. Kemudian Anda jika qualified, maka akan diatur jadwal interview dengan ownernya. Seperti itu. Selain dari agensi, Anda bisa langsung mengunjungi website pihak kapal pesiar yang bersangkutan. Nanti Anda akan diinterview, diatur schedule dengan pihak perwakilan di luar negeri melalui Skype mungkin ya. Nah, itu cara yang kedua. Seperti itu, guys. Untuk bekerja di kapal pesiar itu memiliki suatu yang namanya kontrak kerja ya. Jadi dalam satu kontrak kerja itu ada yang long termnya itu sekitar 6 sampai 9 bulan. Dan ada yang 6 sampai 7, 6 sampai 8. Jadi estimasinya seperti itu, 6 sampai 9. Nah, ada yang 6 sampai 7, 6 sampai 8, 6 sampai 9. Jadi itu minimal 6 bulan. Nah, dalam kontrak kerja itu Anda tidak bisa failed. Kalau Anda failed dalam masa kontrak kerja, maka konsekuensinya mungkin Anda akan membayar ongkos pribadi untuk pulang dan untuk biaya-biaya yang lain juga. Seperti itu. Satu hal bahwa di dalam kontrak kerja Anda itu tidak bisa berbuat yang macam-macam ya. Nah, karena status kita kontrak, jadi suatu waktu mereka bisa memutuskan hubungan kerja dengan kita. Karena dalam satu kontrak itu ada peraturan-peraturan yang tidak bisa kita langgar. Karena suatu aturan di Amerika dan di sini itu berbeda. Di sana itu lebih kepada menghormati sesama manusia, karena privacy itu sangat penting buat mereka. Buat kita sih sebenarnya penting juga. Jadi harus Anda dalam masa kontrak kerja selama 6 bulan sampai 7 bulan itu Anda harus mentaati peraturan-peraturan yang ada di sana. Jangan sampai Anda gagal, karena sempat Anda gagal maka akan diskualifikasi. Jika Anda sudah bekerja selama masa tertentu, biasanya itu selama satu kontrak Anda sudah selesai,
untuk kontrak berikutnya itu Anda memiliki suatu kesempatan naik jabatan atau promosi. Nah, ini sangat dinanti-nantikan oleh setiap crew member karena biasanya untuk join di kapal pesiar itu Anda mungkin mendapatkan posisi yang paling rendah. Mungkin ini bukan jaminan, tapi mungkin Anda mendapatkan posisi rendah karena Anda harus dilihat dulu dari segi skillnya, kemudian pengetahuannya, kemudian metode kerjanya, cara kerjanya Anda itu harus dilihat dulu, makanya Anda dibuat dari bawah. Nah, untuk kontrak keduanya Anda mungkin akan cepat mendapatkan promosi atau naik jabatan. Nah, ini mempengaruhi income Anda, pendapatan Anda. Ini mempengaruhi semua kebiasaan Anda juga. Misalkan Anda dibuat di paling rendah, untuk kontrak berikutnya kemungkinan promosi-promosi itu available ya, akan ada dibuat di mading bahwa buka lowongan untuk promosi ini, seperti itu. Jadi dalam satu kontrak Anda harus berbuat yang baik, kemudian selain itu Anda juga harus menunjukkan diri Anda sebenarnya, jangan berpura-pura. Nah, ketika pekerjaan Anda dinyatakan bagus, maka Anda berhak untuk mendapatkan promosi. Promosi itu mempengaruhi income Anda. Kalau promosi Anda naik, tentunya gaji Anda juga naik. Seperti itu. Alright, demikianlah teman-teman video yang saya buatkan ini untuk Anda, bagi teman-teman sekalian yang membutuhkan informasi tentang kapal pesiar. Jadi paling tidaknya Anda memiliki suatu informasi yang membuka pikiran Anda tentang seputar kapal pesiar. Nah, terima kasih sudah subscribe. Jangan lupa kalau ada pertanyaan-pertanyaan Anda yang lebih mendetail, Anda bisa tanya di komen atau memberikan pesan bagi saya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di share, subscribe, and comment below. Terima kasih. See you on the next video. Thank you. Bye-bye.